Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya, Denny Nakdalung. Oke, dan ternyata tidak terasa lagi, sudah 3 hari nggak ada bikin konten. Karena kesibukannya lumayan, servisan reel banyak sekali. Kemudian beberapa customer juga mintanya cepet-cepet, sehingga reviewnya tertunda dia untuk konten di channel YouTube saya. Oke, jadi saya sempatkan saja sebelum toko tutup. Ini ada reel murah lagi, Next Artica. Nah, seperti ini ya, power handle. Nah, ini spesifikasinya, boleh dibaca-baca. Jadi ukurannya ini ada yang dari 1000 hingga 6000. Kemudian 5,2 ini masih bisa dipakai casting. Kemudian dari yang 4000 ke 6000 itu sudah masuk PG dia. Jadi kalau mau dasaran, mau jigging, ya siapa tahu reel kayak gini mau dicoba-coba untuk jigging kan bisa aja. Kemudian kalau dilihat dari sisi rasio, kalau dari secara keseluruhan, coba nanti kita lihat bagaimana bagian dalamnya. Kemudian ini fitur-fitur yang ada, 9 bearing, CNC power handle, T-rubber handle knob, anti twice, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita menuju reelnya. Nah, ini sudah power handle dia seperti ini. Oke, coba saya akan pasang dulu. Nah, warnanya keren, dia hitam dengan kombinasi keemasan atau gold. Nah, putarannya lancar dan smooth sekali. Oke, kita mulai dari spool dulu. Dan tadi sebelum bongkar sempat juga saya cari-cari info tentang reel ini. Dari harganya itu di angka 200 ribuan. Jadi lumayan terjangkau sekali. Kalau hanya sekedar untuk mancing dengan budget 200 ribuan, kira-kira bagaimana? Nah, seperti ini. Ini bagian drag washernya. Ini felt sih, tapi kenapa dia warnanya jadi berubah seperti ini? Apakah dia terkontaminasi dengan ininya? Kurang tahu juga. Tapi kalau dilihat dari sisi key washernya ini, ya ini standar yang murah. Kalau Anda beli reel-reel murah di harga 200-300, ya rata-rata modelnya memang mirip-mirip seperti ini. Nah, ini juga seperti ini kan, karena ada yang bilang kalau nempel dengan magnet maka dia gampang gak rata. Nah, di sini nempel dia. Oke, dan tidak ada sealnya, jadi polosan seperti ini mewajibkan Anda untuk selalu cek dan membersihkan bagian drag washernya, terutama sehabis mancing. Nah, ini di bagian rotor nutnya, ini nggak ada pengaman gininya, nggak ada pengaman untuk rotor nutnya, dia polosan. Harusnya ada sih. Kemarin juga yang saya review terakhir tuh apa ya, juga nggak ada loh. Jadi istilahnya ya sangat disayangkan, karena hampir di semua reel, di reel mahal, reel kelas menengah itu pasti ada pengamannya, minimal ada 1 baut. Karena ini dia bisa lepas sendiri, ya, artinya longgar sendiri kalau tidak ada pengamannya. Meskipun itu hal kecil sih, tapi sepatutnya tetap perlu diperhatikan seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian line roller. Nah, ini line roller, dia tidak menggunakan bearing, hanya bushing seperti ini. Oke, saya pastikan Anda harus ekstra juga, karena ini dia pakai semacam kuningan gitu. Jadi kalau kuningan ketemu dengan stainless, ada sedikit garam, air laut yang mengering, saya pastikan langsung lengket dia gitu. Oke, ini balance rotornya, pemberat ya, supaya putarannya
lancar seperti itu. Oke, selanjutnya ke bagian bail arm, lever trip dan spring guide. Nah, seperti ini ya. Lever trip dengan spring guide saya rasa tidak masalah sih. Nggak ada unsur plastiknya di sini, cuman ya ini tadi. Nah, ini lengket semua. Oke. Kalau dasarnya lengket gini sebagai acuan dia gampang karatan ya, ya sudah ini bakalan karatan ya. Itu sih katanya, karena saya tidak gini sih, tidak mau menjamin 100% lengketnya ini bakal karatan gitu loh. Artinya ya kalau dari saya sih menyesuaikan aja, udah tahu kayak gini ya jangan di laut lah, mungkin di kolam, di danau atau Galatama pakai aja yang kayak gini gitu, sehingga kita tidak bisa menuntut wah ini lengket nih karatan nih jangan dibeli karena dia harganya murah ya. Kalau budgetnya dikit masa mau maksa beli yang mahal kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, ini bautnya lengket semua. Oke, anti reverse-nya standar ya. Ada cover sih, cuman ya covernya standar saja seperti ini. Ada celah di sini. Kemudian coba saya akan langsung buka ininya saja, bodinya. Kita buka semua bautnya dulu. Oke, ini sudah dibuka bautnya dan kita cek dalamnya. Saya rasa standar sih, standar kalau di bawah 500.000 sudahlah. Artinya kalaupun dinilai sebagai review yang memiliki penilaian bagus dari saya, ya bagusnya ya di kisaran harga segitu, seperti itu. Nah, seperti ini kan, ini grafit ya, body grafit, dan sangat standar sekali. Artinya kalau dimanapun dan kapanpun Anda beli reel 200-300 ribuan ya rata-rata memang seperti ini. Dia mirip-mirip ya, dari strukturnya, dari bahannya, kemudian komponennya. Nah, seperti ini ya. Nih, ini gearnya, dikit sekali grease-nya, jadi udah istilahnya udah gampang karatan. Di bagian ininya grease-nya nggak ditebelin, jadi lengkap sudah. Kalau harapan kita kan reel murah paling tidak ya diratakan grease-nya, semua dilapisi, kemudian ya maksudnya ya biar nggak gini lah, biar nggak langsung lah. Nah, kalau kayak gini kan ini nggak ada pelapis grease-nya, kemudian ini juga sangat sedikit sekali, bahkan bisa dibilang udah hilang ini grease-nya. Nanti kalau misalnya dipakai di laut nih, iseng-iseng di laut, saya punya budget 200.000 beli next apa namanya tadi, next Arctica 200.000 bawa ke laut sekali langsung karatan. Nah, akhirnya kita menyalahkan reelnya, wah ternyata next itu gini, padahal kondisinya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda memutuskan untuk membeli next Arctica, ya kalau sempat ya bongkarlah dulu sebelum dipakai. Bongkar dulu sebelum dipakai, tambahin misalnya grease, tambahi grease-nya, kemudian pastikan dia semua terlapisi ya. Di sana mungkin kita akan lebih tidak terlalu khawatir lah. Seperti itu. Karena kalau udah kondisi gini langsung kita pakai ke laut,
saya rasa ya sangat riskan sekali. Oh, paling tidak dia grease-nya paling nggak segini lah. Oke, ini bisa kita tambahin. Nah, kita ratakan saja gini. Ya, paling tidak segini kan. Kemudian part-part yang lainnya juga diratakan grease-nya. Maka istilahnya pelumasnya cukup dia, daripada yang barusan saya bongkar tadi. Ini pelumasnya sangat sedikit sekali. Oke, itu opsional saja. Kalau Anda punya reel baru, boleh sebenarnya dilakukan pembongkaran awal untuk menambahin grease-nya. Tapi lihat-lihat reelnya juga, itu nggak bisa dipukul rata semua reel seperti itu, karena beberapa reel seperti Daido, terus kemudian apa lagi, Tridentage, Kenzi, itu grease-nya banyak-banyak dia. Nah, sedangkan yang reel murah-murah ini, yang Kaizen kemarin, Kaizen AK, terus ini Next Arctica, terus lagi satu apa tuh, lupa saya. Itu semua grease-nya dikit-dikit. Jadi bolehlah ditambah. Dan untuk yang di reel mahal itu Shimano juga sering sekali grease-nya sangat sedikit. Oke, mungkin dipakai 5 kali baru nanti di grease lagi. Biasanya sih Stradic atau reel Shimano di bawah 2 juta itu biasanya grease-nya memang sangat minim sekali. Karena memang sesuai standar pabriknya ya memang seperti itu. Bukan gimana sih? Bukan tidak ada grease-nya ada, cuman ya sangat minim dan sangat sedikit sekali seperti itu. Oke, balik lagi ke sini ke Next Arctica ini, artinya ini budgetnya 200 ribuan. Nah, dengan budget 200 ribuan kita dapatkan model spool yang seperti ini. Oke, spoolnya juga ya lumayan lah. Kemudian rotornya, ini rotornya Grapit ya. Nah, seperti ini, rotor Grapit. Kemudian bail armnya juga sama Grapit. Nah, ini drag washernya dia kualitasnya standar, reel murah, jadi rata-rata seperti ini. Kemudian sudah power handle. Komponen rotornya sudah oke, tidak ada plastiknya, tidak ada zinc-nya. Tapi tetap saja ini yang kelas murahnya dia beda kok. Bisa ya dibedakan ya. Kalau yang mahal tuh stainlessnya bagus sekali. Paling tidak gini dia stainlessnya. Nah, ya kan, beda dia kan. Dari sisi penampilan sudah beda. Kemudian dari gearnya standar zinc dia. Gear standar zinc, tidak ada slider guide-nya. Jadi slider guide-nya hanya ada di atas ini saja sebagai pengaman ini. Nah, gini saja. Karena yang lebih rekomend itu biasanya ada slider guide di sini seperti ini, sehingga atas bawah slider guide-nya itu terpegang dengan bagus. Jadi ada semacam lintasannya sehingga dia tidak akan gampang goyang-goyang seperti itu. Kemudian untuk pinion gear standar dia kuningan, dan untuk bearing ini model terbuka semua. Oke, artinya dengan 200 ribuan silahkan Anda nilai sendiri ini bagus atau tidak. Kalau DND pasti akan bilang bagus, karena DND sampai sekarang masih belum bisa bikin reel. Masih proyek, masih banyak rencana sana sini, mungkin akan segera terrealisasi, mudah-mudahan saja. Oke, kemudian kelemahannya jika di budget 200 ribuan di Next Arctica ini ya seperti yang saya bilang dari awal tadi, sealnya nggak ada, gampang kemasukan air. Terus kemudian jika dilihat dari ini, jika ini dianggap sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah gampang karatan atau tidak, ya tentu saja ini nempel semua di magnet seperti itu. Tapi part reel yang nempel dengan magnet itu tidak bisa juga sebagai acuan 100% ini gampang karatan atau tidak, karena hampir semua reel yang ada di dunia ini pernah saya temukan karatan dia. Intinya balik lagi ke pemakai dan pemilik
masing-masing. Oke. Silahkan kalau memang senang dengan Next Arctica ini, kalau untuk sungai, misalnya untuk sungai, kolam, mancing galatama, atau mancing di danau, target ikan mujair, ikan mas, saya rasa ini sudah sangat lebih dari cukup. Jangan lupa ditambahin grease-nya untuk istilahnya lebih kita tidak perlu khawatir lagi apabila kemasukan air ataupun kecipratan air tawar ya, jangan air laut. Karena kalau air laut, saya jamin 100% ini bakal langsung macet dia. Oke, saya Denny Nadalung. Terima kasih. 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.